Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan saudaranya Yohanes. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 30 November 2020 ini berjudul Tuli Kuli. Bacaan diambil dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara, pada zaman VOC ada istilah tuli kuli, yang artinya pura-pura tidak mendengar. Lengkapnya pengertian kuli-tuli demikian. Kalau ada kuli itu pekerja yang dipanggil oleh majikannya dan dia pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli, lalu dia tidak mau datang. Itu namanya tuli kuli. Atau kalau ada pekerja yang disuruh mengerjakan sesuatu, tetapi dia tidak mau melakukan dan pura-pura tidak mendengar, lalu dia tidak mengerjakan perintah itu. Dia menggunakan strategi tuli kuli. Saudara-saudara, Santo Paulus mengatakan bahwa iman itu timbul karena pendengaran. Hal itu berlaku dengan pengandaian bahwa penerima pewartaan itu mendengarkan. Tetapi bagaimana kalau orang yang diberi pewartaan itu tetap tidak beriman dengan pura-pura tidak mendengarkan? Orang beriman yang mendengarkan tetapi pura-pura tidak mendengarkan melakukan strategi tuli kuli. Saudara-saudara, pada bacaan Injil pasti banyak nelayan yang mendengar pewartaan Yesus, tetapi tidak semuanya mengikuti dia. Hanya beberapa orang yang akhirnya mengikuti Yesus. Mereka yang tidak mengikuti Yesus memakai strategi tuli kuli. Meskipun zaman VOC sudah berlalu, karena strategi kuli-tuli itu digunakan pada zaman VOC. Sampai sekarang masih ada dan kerap kali dipakai oleh orang-orang yang sudah mendengar dan tahu melalui suara hatinya, tetapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang beriman itu melakukan strategi tuli kuli. Saudara-saudara, kita telah mendengar bahwa KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan. Ketika ditangkap oleh KPK, Menteri Kelautan Indonesia pasti sudah tahu bahwa secara sistematis dia merencanakan
dan melakukan korupsi. Syukurlah bahwa beliau mengakui dan meminta maaf kepada ibunya dan seluruh masyarakat Indonesia atas tindakan itu. Pada awalnya, dia menggunakan strategi tuli-kuli. Kemudian dia menyesal dan mau mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Saudara-saudara, bagaimana kalau KPK itu datang dari surga dan mengawasi orang-orang beriman, mengawasi anak-anak Tuhan seperti kita ini? Pastilah banyak orang beriman yang ditangkap. Lalu bagaimana menghadapi KPK dari surga itu? Ada dua strategi yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Pertama, jangan menggunakan strategi tuli-kuli. Karena KPK dari surga tidak bisa ditipu. Dan kalau ternyata kita lalai dan kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, sebaiknya mengakui, meminta maaf, dan mempertanggungjawabkan. Untuk itu, Gereja Katolik memberi kesempatan melalui sakramen tobat. Kedua, selalulah peka mendengarkan sabda Tuhan dan sekuat tenaga melakukannya. Jika kita memang sudah sekuat tenaga berhasrat melakukan kehendak Tuhan, Roh Kudus akan selalu membantu menuntaskan tugas kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.